Assalamualaikum Ustaz Umar, monitor bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin alhamdulillah wajahnya sudah kelihatan. Ini tambah muda aja nih Ustaz Umar ini. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hirupil alamin. Ini Ustaz kita di momen Rajab 1443 Hijriah ini. Ya, kita ini ingin diskusi, bincang-bincang terkait dengan, karena kita sudah 101 tahun Ustaz, ya. Kita ditinggalkan institusi pemersatu umat ini, yaitu khilafah. Nah, sehingga di era sekarang ini, di era kapitalis ini, hukum, ya, kalau kita saksikan sekarang ini, hukum seolah-olah menjadi barang dagangan yang bisa dijual belikan. Ya, kemudian juga di situ siapa yang dekat dengan rezim tidak bisa disentuh oleh hukum, sedangkan dia yang berseberangan dengan rezim dengan mudah untuk dihukumkan. Ya, kalau bahasanya dihukumkan atau dihukumi lah istilahnya. Mungkin kasus-kasus yang sudah ada ini. Ini padahal di dalam kita yang namanya hukum pengadilan ini kan tempat untuk mencari keadilan. Di dalam Pancasila sendiri kan sila kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya keadilan ini adalah menjadi hak dari seluruh warga ini, tetapi ternyata keadilan ini sulit ditemukan di sini. Keadilan hukum terutama ini. Nah ini di momen Rajab ini Ustaz, mungkin jenengan bisa memberikan wawasan terkait dengan masalah hukum yang sedang terjadi di era kapitalis sekarang ini. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngomong apa ya? Orang tadi dari awal Ustadz Nafis, Ustadz apa? Tadi memaparkan masalah hukum juga sebenarnya. Coba kalau kita lihat faktanya betul kan? Banyak fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan politik di negeri ini. Amburadul, termasuk yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya masalah persoalan ekonomi. Yang dipaparkan juga persoalan-persoalan hukum dan politik di negeri ini. Gitu ya. Dan satu ini sebenarnya yang naik itu bukan ini, saat Yudo, bukan minyak goreng aja ini sebenarnya. Gitu ya. Oh, bukan minyak goreng aja Ustaz nggih. Betul. Coba tanya ke istri kita ya, misalnya. Tadi istri saya sempat menyampaikan itu harga gula naik, harga A naik, harganya artinya bukan persoalan bukan persoalan minyak goreng. Yang naik bukan gorengan saja Ustaz, berarti kopi juga naik ini nanti. Pasti itu nanti, ya. Karena harga gula sudah naik. Dan lucunya kan naik ini harusnya diikuti lebih banyak ini, tapi justru yang terjadi kan di masyarakat ini kan malah hilang kan itu ya, malah hilang di market kecil-kecil, larang nyari minyak goreng sulit, nyari gula sulit, nggak gampang. Nah ini kan juga berawal dari mana sih persoalan ini tuh ya? Ini juga persoalan tentang bagaimana negeri ini dikelola, termasuk sistem politik ini dikelola ya. Jadi bagaimana terjadi di kondisi seperti ini malah banyak minyak goreng yang seharusnya melimpah, karena negeri kita ini termasuk negeri yang melimpah dalam pengelolaan negeri kita ini terkenal dengan raja sawit Ustaz. Iya, raja sawit dari sumber daya sumber alam untuk pengelola pembuatan minyak, justru kita ini rajanya secara secara internasional, tapi justru hilang di pasaran. Yang mengeluh itu mungkin bukan bapak-bapaknya, kan bapak-bapaknya tahunya kan makan gorengan, tinggal goreng, tinggal matangnya. Beli ini tinggal teh manis, tahu tinggal minum. Yang pusing 7 keliling ini para ibu-ibu ini, gitu ya. Kita disuguhi oleh
ya persoalan-persoalan hidup yang seperti ini. Belum lagi kalau kita melihat persoalan-persoalan hukum sekarang yang terjadi, kita disuguhi tadi katanya dengan tadi ya, seharusnya kan adanya Pancasila ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat ini harusnya merasakan keadilan. Tapi kita disuguhi ya peristiwa-peristiwa yang hukum yang berkaitan dengan juga bau-bau politik. Contoh misalnya seorang ulama besar ya dipersoalkan hanya karena ini sehingga persoalan berkumpulnya keluarga dan teman-temannya ini bisa sampai sekian tahun hukumannya, beberapa ulamanya juga seperti itu kan. Sementara disuguhi belum lagi yang kapan hari tukang bubur yang didenda sampai berapa juta, 5 juta misalnya. Namun di sisi yang lain, mall yang kapan hari bukan sekedar 1-2 orang ya, bukan ribuan yang berkumpul di mall itu cuma didenda 500.000. Ini kan sudah ketimpangan-ketimpangan yang hukum yang luar biasa yang terjadi di masyarakat. Belum kasus kemarin kita bisa lihat, kalau saya mau ceritakan kasus-kasus hukum ini banyak sekali dan masyarakat setiap hari bisa melihat ya. Masyarakat ini sebenarnya kalau mau ngomong putus asa melihat peristiwa-peristiwa hukum ini sudah mentok. Kalau lihat ya, kalau jenengan bisa lihat komentar-komentar di Facebook, komen ini rata-rata mereka sudah pada titik sudah muak terkait dengan sudah muak dengan persoalan-persoalan ini karena memang ini disuguhi setiap hari. Sementara mereka juga melakukan pencitraan untuk menutupi yang padahal kita ini era media sosial itu masyarakat ini bisa mengetahui secara langsung ya apa yang kita tidak bisa akses pada saat ini, berita-berita terkini. Masyarakat ini dibuat putus asa dengan kondisi perpolitikan, dengan kondisi hukum gitu ya. Nah ini kenapa terjadi? Ini tentu ya hukum yang terjadi yang seperti ini berangkat dari sistem perpolitikan yang amburadul yang diterapkan di negeri ini ya. Coba kita kembali misalnya, kenapa sistem perpolitikan ini saya katakan amburadul? Karena sistem perpolitikan kita memang memberi kesempatan untuk itu gitu ya. Penerapan hukum-hukum yang memang nggak adil, termasuk sistem perpolitikan yang tidak baik di negeri ini. Saya karena sistem ini, negeri ini menggunakan sistem yang kita pahami semuanya, yaitu sistem berangkat dari sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini berangkat dari pemahaman sekuler kan gitu ya. Nah, kita memahaminya seperti itu. Nah, sistem demokrasi pemilihan seperti yang sekarang ini juga menghasilkan hal yang luar biasa. Saya tadi pagi itu iseng sambil ngapunten buka medsos, saya coba lihat video-video ada nggak pernyataan salah satu tokoh atau apa yang berkaitan dengan perpolitikan sekarang ini gitu ya. Ternyata saya tahun 2018 ada salah satu mantan calon presiden yang juga ketua partai ya, dia menyampaikan bahwa negeri kenapa kok terjadi seperti ini gitu ya, terjadi korupsi atau hal yang lainnya yang luar biasa seperti ini, ketidakadilan ini, dia sendiri mengungkapkan itu gitu ya. Dia sendiri mengungkapkan itu bahwa ketika ada orang ingin masuk untuk mencalonkan menjadi gubernur di negeri ini, paling tidak dia justru yang dia tanyakan adalah ente punya duit enggak gitu. Ente punya duit enggak gitu. Dia sendiri yang menceritakan itu. Artinya dia katanya sih merasa sedih dengan kondisi itu. Lalu dia mengatakan, karena dia mengatakan bahwa untuk menjadi gubernur ini paling tidak harus menyiapkan uang 300 miliar pada saat 2018 ya. Ini pernyataan seorang tokoh dan itu mudah dicari videonya gitu ya. Di YouTube ada, di Facebook ada, dan macam-macam. Ya, 300 miliar untuk menjadi seorang gubernur itu minim katanya. Lalu saya coba cari di Google,
apa betul 300 miliar? Ternyata juga ada pernyataan di sebuah situs berita memang betul untuk menjadi gubernur di negeri ini paling enggak membutuhkan dana 300 miliar. Gitu ya. Membutuhkan dana 300 miliar. Lalu ada juga di situs berita itu di Google itu yang menyatakan untuk menjadi bupati paling tidak itu menyiapkan dana 30 miliar untuk kampanye, untuk proses pemilihannya. Ya, itu minim, artinya bisa lebih ya, bisa T gitu ya. Karena untuk pemilihan gubernur di Jawa Barat saja ya sekian triliun itu bisa kita lihat untuk di situs-situs berita. Nah, ini kenapa ini menyebabkan apa nantinya lah, ini pasti ada efeknya pasti gitu ya, dari dana sekian. Karena kalau kita logikanya misalnya aku dodolan bakso misalnya dengan modal 5 juta, maka gimana caranya 5 juta itu segera kembali kan gitu. Nah ini ketika untuk menjadi gubernur 300 miliar minimal, gimana caranya 300 miliar itu akan harus kembali kan begitu. Plus untungnya ya. Plus untungnya juga berarti ya kalau jualan. Plus untungnya harusnya kan begitu kan ya. Maka gimana caranya itu persoalannya itu. Nah padahal kalau kita lihat ya gaji gubernur itu berapa sih? Ya. Oke lah dengan dengan tunjangan-tunjangannya misalnya. Misalnya saya lihat di situs itu tunjangannya selama 1 tahun anggaplah 2,7 ya M misalnya. Misalnya kalau kita jumlah selama 5 tahun dia menjadi gubernur nggak sampai 10. Lalu yang 300 ini kembali berapa? Ini ya, maka jangan heran ketika terjadi kasus yang untuk mengembalikan 300 M ini, maka tidak usah heran ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus hukum di di salah satu gubernuran di Sulawesi ya. Mungkin kita pernah mendengar Profesor Dr. Nurdin Abdullah gitu ya. Beliau seorang profesor, doktor, guru besar salah satu universitas, doktornya, magisternya dulu lulusan Jepang. Orang mengatakan ini orang pinter. Namun begitu dia jadi gubernur, tersandung kasus korupsi. Gak gampang ini. Ya, itu bisa kita lihat kok di data-data di situs-situs berita itu muncul itu ya, beliau itu. Dan ada 27 gubernur ya yang seperti Profesor Dr. Nurdin Abdullah ya, yang kena juga dengan kasus itu. Itu juga belum ditambah sekian ratus bupati yang terkena kasus hukum masalah yang berkaitan dengan jabatannya ya. Kalau tadi saya juga nyari di beberapa situs itu hampir 423 kasus. Bayangkan berarti sudah ada 423 kepala daerah ya, baik itu gubernur atau kepala daerah tingkat 2 ya, wali kota atau bupati. Nah ini kenapa persoalannya? Karena memang membutuhkan biaya tinggi dalam pemilihannya, karena memang yang dicari adalah banyaknya suara untuk dalam waktu pilihan ketika dia pemilihan daerah. Ini berarti sistem perpolitikannya. Nah ini juga akan mempengaruhi ketika dia menjabat, sistemnya politik yang dia terapkan juga akan sangat berpengaruh ya, bukan sekedar hasil korupsi yang yang terjadi, tapi juga sistem perpolitikan. Kenapa? Karena dia membutuhkan biaya ini bisa jadi biaya ini bukan sekedar dari kantongnya kan ya, biaya ini bisa jadi juga mengambil dari
para support dana. Nah, support dana ini siapa? Kita mengenal di dunia kapitalis itu adalah kalau di Indonesia ada istilah 9 cacing atau 9 naga misalnya. Ya, atau pengusaha-pengusaha yang memang di belakang para penguasa-penguasa ini, sehingga akhirnya kebijakan politiknya pun juga amburadul, ya, nggak karu-karuan, sehingga menimbulkan penerapan hukum yang tidak adil, ya, termasuk perpolitikan yang tidak adil, ya. Nah, ini berangkat dari apa? Dari sistem perpolitikan, karena sistem perpolitikan kita ini menggunakan demokrasi. Saat kok langsung kita ngomong tentang demokrasi, ya kita harus ngomong bahwa demokrasi ini salah, ya. Harus berani mengatakan demokrasi ini salah, ya. Jadi berangkat dari situ bahwa demokrasi salah. Demokrasi konsep dasarnya adalah pemilihan suara terbanyak. Bahkan kalau katanya, saya mengutip perkataan salah satu dosen luar biasa, dosen di seorang profesor juga, ya, di Surabaya, Profesor Dr. Fuad Amsari misalnya, karena beliau menyatakan itu, ya, kalau demokrasi itu diterapkan ada 10 gitu, ya, orang 9 itu adalah maling misalnya, maka yang satu ini orang baik gitu. Nah, itu kalau diterapkan kata Fuad Amsari, maka yang 9 ini adalah bajingan, yang satu adalah orang baik gitu, ya. Misal kalau diterapkan, maka hasilnya demokrasi itu adalah, maka yang terpilih adalah bajingan, bukan yang ini. Jadi berangkat dari sistemnya gitu, ya. Maka guyonannya berarti demokrasi adalah, ya, hasilnya bajingan gitu, ya. Kita bayangkan kenapa? Karena ya kita tahu lah begitu, ya. Nah, menggunakan suara terbanyak. Nah, berangkat dari apa? Dari sistem memang yang diambil karena sistem sekuler, ya, yang diadopsi oleh negeri ini. Nggak ada, kalau ada orang mengatakan bahwa negeri ini bukan sistem sekuler karena memang agama, justru itu karena sistem sekuler di negeri inilah yang sistem pemisahan antara agama dengan pemerintah inilah yang disebut dengan sistem sekuler. Harus ditarik, kenapa disebut sistem sekuler. Nah, sistem sekuler ini ya kembali kalau kita melihat sejarah dulu gitu, ya, melihat sejarah dulu berangkat dari terjadinya pergolakan Renaissance, ya. Jadi kalau kita melihat kasus pada waktu itu, kerajaan dan agama, ya, ini bukan Islam, ya, bukan Islam, negara agama dengan agama dalam satu gereja-gereja itu menerapkan hukum-hukum yang justru sebenarnya secara hukum itu jauh dari kebaikan. Nah, akhirnya masyarakat pada saat itu marah, ya. Akhirnya mereka menyebutnya masa kegelapan, lalu bangkit. Nah, solusi dari persoalan itu masyarakat pada saat itu di Renaissance adalah harus bangkit. Bangkitnya adalah apa? Memisahkan antara agama dengan kehidupan, gitu, ya. Maka negara-negara, agama-agama. Ini titik persoalannya, dan itu diterapkan sekarang. Kalau ada yang mengatakan bahwa negeri ini bukan negeri agama, bukan negeri sekuler, bahwa negeri ini juga masuk agama, ya, hanya 1-2, dan justru bisa di ini. Tapi karena apa? Karena ketika bahkan pemimpin negeri ini pernah menyatakan bahwa ini negeri ini bukan negeri agama. Ya, kalau bukan negeri agama, bukan negeri sekuler, terus negeri apa? Pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya mengambil istilah saja sudah menjadi rancu, menjadi bingungan yang tersendiri. Sehingga ini efeknya juga banyak, ya, dari sistem hukumnya. Dari berarti akhirnya, penyebabnya kalau bisa sistem sekuler ini penyebab dari kondisi carut-marutnya politik dan hukum di Indonesia ini. Maaf, di negeri ini, Nah, berarti kan butuh istilahnya bagaimana mengatasi
kondisi politik dan hukum yang carut-marut di negeri ini tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz tadi ya, Ustadz Umar tadi terkait dengan carut-marutnya, bahkan kemudian biaya politik yang begitu tinggi sekali ya, sampai 300 M kalau tidak salah tadi ya, 300 M, sehingga mengakibatkan seorang gubernur saja 300 M, apalagi di atasnya tentu jauh lebih besar lagi ya. Itu efek ke belakangnya kan pasti ada masalah-masalah terkait dengan hukum ini ya. Berarti ini mungkin solusi apa Ustadz yang bisa memberikan penyelesaian dari permasalahan politik dan hukum ini? Karena apa? Kalau kita lihat biaya politik begitu tinggi, pasti mau tidak mau, pasti akibatnya nanti ke belakang yang namanya korupsi, kolusi itu mesti pasti muncul ya, pasti muncul, sehingga daerah yang disebutkan Ustadz Umar tadi bahwa berapa ratus kemudian kepala daerah yang harus berurusan dengan istilahnya masalah riswah, masalah korupsi ini. Tetapi yang ngeri sekali sekarang ini ada aturan terbaru bahwa korupsi kalau di bawah 50 juta kalau tidak salah itu tidak diperkarakan, kalau salah begitu saat. Ini supaya apa? Penjaranya gak bebek nemen saat. Betul. Nah, ini mungkin butuh solusi saat. Ini ada enggak kemudian yang disampaikan pada kami ini saat? Betul. Jadi negeri ini kan akhirnya menjadi negeri hukum, negeri guyonan, ya. Jadi bayangkan kalau tidak sampai 50 juta lalu cukup mengembalikan dananya maka selesai persoalan kan begitu ya. Sementara orang yang nyolong ayam bisa sampai mati akhirnya dihukum, digebuki wong sak pasar ya, bahkan bisa ditangkap. Kita kalau ke polsek-polsek itu banyak copet-copet yang ditangkap dan nanti keluar baru 4 bulan 5 bulan kemudian. Jadi ya logika masyarakat tapi paling gampang gini, gak usah jadi copet, gak usah jadi korupsi ya 50 juta aman, pokoknya balik duit. Misalnya pas syukur-syukur gak ketahuan kan gitu akhirnya. Nah betul, jadi luar biasa negeri ini gitu ya. Padahal pada tahun kita lihat beberapa tahun kemarin itu ya, sempat Menteri Kehakiman kita ini mengadakan asimilasi atau pembebasan yang hampir luar biasa, membebaskan hukum sekitar 30.000 tahanan untuk dikeluarkan, dikasihkan bebas bersyarat ya, dengan alasan ini bisa menghemat anggaran 261 miliar. Ini kan lucu, jadi ya mereka gurung tobat-tobat banget ya, gak apa-apa ditokno gitu ya, biar jika ini. Nah, biar nanti akhirnya masyarakat ini akhirnya terjadi kekerasan. Betul, jadi beberapa nggak sampai 1 bulan ya, cuma beberapa hari orang-orang yang dikeluarkan itu masuk lagi ternyata gitu kan. Ya karena ya tadi itu karena tidak menimbulkan efek jera dalam penerapan hukumnya ya, malah disuruh dibebaskan gitu ya. Nah ini berbeda dengan sistem Islam tentunya ya. Kalau kita melihat menurut penelitian Universitas Malaya Malaysia ini, Masya Allah ya, bukan ya meneliti, ini sebuah universitas, itu bisa dicek nanti di situs gitu ya. Itu mengatakan bahwa selama masa kekhilafahan Utsmani ya, Utsmani ini kan masa kekhilafahan yang terakhir ya, sekitar hampir 5 abadan ya, yang mereka menerapkan sistem kekhilafahan ya, yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, sahabat dan seterusnya. Itu selama 5 abad itu hanya 200 kasus. Bayangkan ya, selama 5 abad ini bukan ecek-ecek ini ini penelitian yang meneliti sebuah universitas Malaya Malaysia. Jadi dia dalam penelitiannya hanya 200 yang diajukan ke pengadilan. Ya, beda dengan sekarang yang selama ini kalau kita melihat hampir setiap hari kita disuguhi. Gitu ya, luar biasa. Tadi sampai membebaskan 30.000 orang. Ini kan perbedaannya 30.000 sama 200 kasus. Kalau 200 kasus berarti kan sedikit sekali.
Dan itu kalau kita bagi selama 5 abad, berapa itu per bulannya, per tahunnya. Nah, harusnya kan kalau begitu, ini sistem yang baik. Begitu kan, logika, kita berpikir logika saja. Yang tadi harus membebaskan, yang sementara karena mau menghemat biaya, sementara ada sebuah sistem yang 5 abad terakhir itu yang menurut penelitian Universitas Malaya Malaysia itu hanya 200 kasus yang diajukan ke pengadilan. Gitu ya. Kita berpikir logika. Berarti ini ada sistem yang luar biasa ya. Kita buat bandingan aja. Kenapa ini luar biasa? Karena memang ini berasal dari sistem yang diturunkan dari sang penguasa hidup. Gitu ya. Yang tahu urusan manusia, yang mengetahui urusan manusia, mengetahui persoalan-persoalan manusia. Ya, yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau kita melihat juga cerita-cerita zamannya Rasulullah misalnya, ada salah satu kasus ya riwayat Bukhari Muslim misalnya, yang pada waktu itu ya ada seorang wanita anak keluarga bangsawan yang mau dihukum potong, mau dikisos gitu ya, mau ditang tangan kanannya. Lalu ada salah satu sahabat yang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, begini mohon dipertimbangkan begini karena ini adalah anak dari seorang berdarah biru begini-begini gitu ya. Lalu apa yang terjadi oleh jawab Rasulullah? Ya. Apakah kamu ingin memintakan keringanan kepada seorang ini? Ya. Lalu inilah perkataannya Rasulullah yang luar biasa. Seandainya Fatimah binti Muhammad, ya putrinya Rasulullah itu yang melakukan seperti itu, maka aku sendiri yang akan melaksanakan hukum. Artinya tidak tebang pilih. Subhanallah. Kalau kita melihat kasusnya tentang, kalau kita bisa lihat cerita-cerita itu ya, misalnya Ali bin Abi Thalib yang berperkara tentang pakaian apa namanya ini? Baju besi, baju perang. Baju besi, gitu kan? Yang dengan orang Yahudi ternyata kasus Ali tidak bisa mengajukan saksi yang kuat ya pada saat itu, maka akhirnya dimenangkan oleh pengadilan itu. Bayangkan Ali pada waktu itu adalah seorang pemimpin, seorang khalifah. Ketika itu berkaitan dengan kasus hukum, maka yang diterapkan adalah tetap. Nah ini kan pas sebenarnya keadilan bagi seluruh rakyat, gitu ya. Baik itu penguasa atau rakyatnya sendiri. Akhirnya bisa digunakan oleh orang Yahudi itu. Bayangkan. Apakah ini bukan hukum yang adil? Gitu. Maka tidak heran ketika menurut penelitian Universitas Malaya Malaysia itu hanya 200 kasus. Sesungguhnya kalau saya pernah mendengar pertanyaan begini, kalau kita ini mau menerapkan hukum, menerapkan sistem khilafah yang mana misalnya dari Rasulullah, apakah sahabat atau Bani Utsmaniyah atau Bani Abbasiyah atau yang lainnya, maka jawabannya sederhana. Maka yang kita terapkan adalah ya kebaikan yang dimulai oleh Rasulullah sampai Bani Utsmaniyah. Karena justru selama 13 abad itu hanya kebaikan. Ketika sistem itu diterapkan, masyarakat itu mendapatkan keadilan. Baik itu kepastian hukum dan kepastian politik. Subhanallah. Nggih, Zat. Luar biasa. Jadi tadi sampaikan Ustaz Umar ya, bahwa sistem Islam di awal ya, sistem Islam itu berarti menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Ya, ini kuncinya ada di sini ya, bahwa kalau kemudian keadilan bagi seluruh rakyat ini ingin diraih, maka sistem Islam ini harus sistem keadilan Islam, sistem hukum Islam harus diterapkan. Begitu Ustaz Umar, nggih? Begitu. Jadi sedikit misalnya. Sedikit misalnya. Misalnya selama 13 abad ini ya, tidak ada selain hukum Islam yang diterapkan di negeri di masa kekhilafahan itu. Justru kehancuran kekhilafahan itu di masa di mana justru
dimulainya banyaknya hukum-hukum yang dirubah, ya. Ini justru kebalikan dari masa sekuler. Kalau sekuler itu maka harus dihilangkan hukum yang berasal dari agama, maka bisa menjadi bangkit. Tapi kebalik kalau dalam Islam justru kebalik. Ketika ini mulai diganti gitu ya, di masa-masa akhir kekhilafahan itu misalnya ada hukum potong tangan, hukum ini dirubah menjadi hukum penjara, malah inilah yang akhirnya mencerabut, ya, mencerabut pemahaman sudah mulai. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan ketidakyakinan kepada hukum-hukum syariat. Padahal hukum-hukum syariat inilah solusi dari penyelesaian dari persoalan-persoalan hukum, ya, termasuk nanti efektivitasnya juga pada persoalan-persoalan politik di negeri ini. Gitu. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Umar atas pencerahan.